Karn berlatih memanah dan menembak ke arah batu di seberang sungai. Panahnya melewati ikan terbang dan memecahkan batu menjadi beberapa bagian. Pecahan batu kemudian menabrak apel di pohon, dan apel jatuh tepat di tangan Sean. Sean merasa senang dan kagum dengan kemampuan memanah dari kakaknya. Karn mengambil anak panah dan meminta Sean untuk belajar menembak sekarang. Namun, Sean kesulitan memegang busur dengan benar. Karn memberi instruksi padanya dan meminta Sean untuk mencoba menembakkan panah. Sean melepaskan anak panahnya, hampir melewati anak-anak kesatria yang ada di sekitarnya. Karn segera melemparkan batu untuk membuat anak panah Sean jatuh ke tanah sebelum mengenai anak-anak kesatria. Para anak kesatria mulai menggerutu, menyebut orang tua mereka bahwa Karn dan Sean berasal dari kasta rendah dan tidak diizinkan memegang busur dan anak panah. Karn menyatakan bahwa menurut Tauji, pengetahuan dapat diperoleh oleh siapapun. Tauji memberitahu Adirat bahwa Karn adalah anak yang istimewa dan suatu hari akan mengubah sejarah dan dunia secara keseluruhan. Karn adalah anugerah dewa dan dilahirkan untuk menjadi kesatria terhebat. Adirat menyatakan bahwa anaknya berasal dari kasta rendah dan hanya berhak memegang tali kuda. Sean menantang para anak kesatria untuk menembakkan panah ke batu di seberang sungai, sambil melewati ikan terbang. Anak-anak kesatria itu mencoba namun gagal, berencana untuk mencoba lagi keesokan paginya. Sean memberikan tantangan, jika mereka gagal, mereka harus menyentuh kaki Karn. Namun jika Sean kalah, ia yang akan menyentuh kaki mereka. Para anak kesatria menjadi tegang dengan tantangan ini. Sean berlari ke rumah dan memberitahu Tauji bahwa dia telah menantang para anak kesatria untuk bersaing dengan Karn. Jika mereka kalah, mereka akan menyentuh kaki Karn. Tauji sangat senang mendengarnya. Adirat mengatakan bahwa Karn tidak akan berpartisipasi dan itu adalah perintahnya. Sean menyatakan bahwa jika Karn tidak ikut, maka ia harus menyentuh kaki anak-anak kesatria. Adirat memastikan bahwa Sean harus melakukannya, dan tetap tidak mengizinkan Karn berpartisipasi. Karn mendengarnya dan menjadi sedih. Sean mencoba memprovokasi Karn agar berpartisipasi, namun Karn menyatakan bahwa dialah yang akan menyentuh kaki anak-anak kesatria, bukan Sean. Anak-anak kesatria memberitahu ayah mereka tentang kompetisi yang akan dilakukan besok, di mana yang kalah akan menyentuh kaki orang yang menang. Menteri Madya mengatakan bahwa ia telah memperingatkan Adirat untuk tidak membiarkan putranya berlatih memanah, namun Adirat tidak mendengarkan peringatannya. Saatnya untuk menghukum Karn dan Adirat tiba. Pagi harinya, Madya bersama anaknya menunggu Karn dan Sean. Karn datang dan memberitahu anak tersebut bahwa dia yang akan menyentuh kakinya. Menteri mengatakan bahwa mereka berdua harus mencium kaki anaknya dan menyadari bahwa mereka berasal dari kasta rendah. Karn hendak mencium kaki anak menteri, namun Tauji tiba dan menghentikannya. Tauji mengonfirmasi bahwa anak dari kasta rendah tidak diizinkan untuk menyentuh busur dan anak panah, sehingga tidak ada hukuman dengan menyentuh kaki. Sang menteri mengakui kebenaran hal ini dan menegaskan untuk mengingatkan warganya tentang posisi kastanya. Tauji menekankan bahwa seorang kesatria juga harus mengajari putranya cara membidik dengan benar. Jika tidak, anaknya harus sering menyentuh kaki pemanah lain. Menteri meminta putranya untuk membidik, namun putranya gagal melakukannya. Tauji menertawakannya dan meminta putra menteri untuk datang dan menyentuh kaki Karn, agar dapat diajarkan cara memanah. Karn kemudian membiarkan putra menteri melihat bagaimana cara memanah dengan mencontohkannya. Menteri mengizinkan Karn untuk mengarahkan panah. Karn menjelaskan bahwa ayahnya, Adirat, melarangnya untuk menyentuh busur dan anak panah lagi. Menteri dan putranya tertawa mendengarnya. Tauji memberitahu Karn bahwa ayahnya memang melarangnya untuk menyentuh busur dengan kedua tangannya, tapi Karn juga memiliki dua kaki. Karn berjalan menuju busur, memegangnya dengan satu kaki, dan mengarahkan panah dari kaki lainnya. Dia menembakkan anak panahnya dan berhasil mengenai batu, sehingga pecahan batunya mengenai pohon apel dan menjatuhkan buahnya. Sean melompat dengan gembira dan meminta anak kesatria untuk menyentuh kaki Karn. Namun, Karn berkata bahwa tidak perlu dilakukan karena ini hanyalah permainan persahabatan di antara teman-teman. Menteri bertanya kepada Tauji dengan nada marah mengapa dia mengajarkan konsep menentang sistem kasta kepada anak-anak kecil.
Tauji menjelaskan bahwa dia mendorong mereka untuk mengidentifikasi potensi mereka. Kemudian, menteri pergi dengan marah ke kediamannya. Dia mengumpulkan tentaranya dan memerintahkan mereka untuk membunuh Karn. Prajurit menyampaikan bahwa Karn hanyalah seorang anak kecil berusia 9 tahun dan bahkan raja pun tidak akan memberi perintah untuk membunuh seorang anak. Namun, menteri bersikeras bahwa sebelum Karn menjadi ancaman bagi mereka harus memberinya hukuman yang begitu keras sehingga ia akan mengingatnya sepanjang hidupnya agar tidak menentang sistem kasta. Para prajurit mengatakan bahwa Tauji menjual kepada mereka sebuah kereta palsu yang disebut sebagai kereta perang bercahaya. Menteri menyatakan bahwa jika mereka berhasil menangkap dan membunuh Tauji, Karn akan mengingat seluruh hukuman ini sepanjang hidupnya. Saat Tauji sibuk mengajarkan moral kepada Karn dan Shun, tiba-tiba menteri masuk dengan tentara dan menangkap Tauji karena menjual kereta palsu. Adirat mencoba untuk campur tangan, namun menteri mendorongnya dan dengan kejam menyeret Tauji di atas kuda. Kemudian, Tauji diikat ke tiang di atas tumpukan kayu yang sudah dibakar. Adirat berusaha melawan, namun sia-sia. Menteri memberitahu Tauji bahwa dia akan dibunuh karena kesalahannya telah mengajarkan anak-anak kecil untuk menentang sistem kasta yang berlaku dan juga karena menjual kereta palsu. Tauji meminta agar perkara ini dibawa ke hadapan raja dan meminta hukuman yang adil dari sang raja. Menteri mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan dan memegang hukum di wilayah tersebut. Madiam berusaha memberikan pengampunan jika Tauji mau memerintahkan Karn untuk menghentikan latihan memanah dan menghentikan penunjukan kekuatan anugerah duanya. Tauji tertawa dan menanyakan apakah sang menteri takut pada seorang anak kecil. Menteri menjelaskan bahwa selama ini dia telah melindungi agama, hukum, dan sistem yang sudah berjalan. Tauji menyatakan bahwa dia tidak akan dapat merebut anugerah yang dimiliki oleh Karn dan bahkan siap untuk dibakar di bawah api. Menteri Madiam kemudian membakar dan terus menyiksa Tauji agar mau berjanji bahwa dia akan menghentikan kemampuan memanah yang dimiliki oleh Karn.